Sebelum kalian melanjutkan nonton video ini, bagi kalian yang ingin bergabung di grup WhatsApp ataupun Facebook, silakan kalian klik link di deskripsi agar kalian bisa chatting sesama subscriber Mas Bejo dan saling sharing tentang cerita dan kejadian horor. Saya tunggu kalian di grup. Mari kita langsung saja lanjut video ini. Kali ini saya akan bahas kasus creepy yang pastinya menarik buat kalian. Kasus ini adalah kasus pembunuhan di Korea Selatan. Orang ini membunuh karena sering ditanyain kapan nikahnya. Jadi berhati-hatilah dengan orang yang jomblo. Jangan pernah ngebully dan menanyakan kapan nikahnya. Orang ini bernama Woo Bom-kun. Woo Bom-kun ini adalah seorang perwira polisi di Korea Selatan. Kejadian ini menjadi sejarah yang kelam atas tindakan kriminal di negaranya. Kasus ini adalah kasus pembunuhan massal terbesar dalam sejarah modern dan dikenal dengan nama pembantaian Uiryong karena Woo membunuh 57 orang dan melukai 35 orang dalam waktu yang sangat singkat sekali. Hanya 8 jam membantai orang di Gyeongsang Selatan. Ceritanya begini. Pada tanggal 26 April di tahun 1982, Woo bertengkar dengan pacarnya yang bernama Chun Mal-sun. Awalnya pacarnya Woo berniat ingin membangunkan Woo karena ada lalat di dadanya Woo. Lalu pacarnya memukul lalat yang berada di dadanya Woo. Ketika itu Woo langsung bangun dari tidurnya dan marah sama pacarnya. Lalu Woo pergi dari rumah dan berangkat bertugas di kantor polisi. Woo bertugas sampai jam 4 sore. Pada malam harinya, Woo pulang ke rumah. Saat tiba di rumah, pacarnya langsung dipukul dan ditendang. Selain itu, dia juga membanting dan menghancurkan perabotan yang ada di rumah. Dengan rasa emosi yang semakin memuncak, dia kembali ke kantor polisi dan menyelinap masuk ke gudang senjata. Woo berhasil mengambil senjata api jenis M2 dan membawa 180 butir peluru dan 7 granat tangan. Disinilah Woo sudah berniat buruk. Sekitar jam 9:30 malam, Woo mulai menembaki pejalan kaki di daerah pasar desa Torongmi. Di saat itu, pacarnya Woo penasaran dengan apa yang terjadi di pasar. Lalu pacarnya Woo mengecek kondisi daerah pasar itu. Tak disangka saat pacarnya tiba di sana, Woo juga melukai pacarnya. Setelah itu, Woo pergi ke kantor pos terdekat. Di sana dia membunuh 3 petugas kantor pos dan memutuskan kabel telepon kantor pos untuk mencegah orang lain menghubungi layanan darurat. Setelah itu, Woo lebih mudah untuk beraksi dari desa ke desa. Saat di desa Unye, dia membunuh sekitar 18 orang, sedangkan di desa tetangga yang bernama Pyeongchon, dia membunuh 24 orang. Pada saat itu, dia beristirahat sejenak sambil memikirkan langkah berikutnya. Pada saat itu juga,
Bu bertemu dengan pemuda yang berumur 16 tahun. Bu memerintahkan seorang pemuda lelaki yang berumur 16 tahun untuk membelikan minuman. Setelah pemuda itu kembali dan membawa minuman untuk Bu, tanpa basa-basi, Bu langsung menembak pemuda tersebut beserta keluarganya. Ini sangat sadis sekali. Setelah 1 jam Bu melakukan aksi pembantaian, petugas kepolisian lalu mendengar kabar kalau ada pembantaian di jalanan. Petugas polisi pun langsung beraksi untuk menangkap Bu. Tetapi polisi kesulitan untuk menghentikan Bu. Hingga 8 jam, polisi bekerja keras untuk menghentikan Bu. Pada dini hari, tanggal 27 April, Wu menggunakan 2 granat terakhirnya dan granat itu diikatkan di tubuhnya. Lalu Wu bersembunyi di rumah milik seseorang petani yang bernama Su Insu, dan si Wu ini menyandra keluarganya. Ketika polisi beraksi untuk menangkapnya, Wu meledakkan granat dan bunuh diri. Peristiwa tersebut juga membunuh 3 keluarga Su yang dia sandra. Su sendiri selamat dan mengalami cedera yang sangat parah sekali. Pembantaian yang dilakukan Bu menewaskan 57 korban jiwa dan 30 orang terluka. Menurut pacarnya yang bernama Chun, Wu menderita inferioritas yang kompleks karena penduduk desa sering membicarakan Wu dan pacarnya. Karena Wu hidup bersama pacarnya yang bernama Chun tanpa melalui ikatan pernikahan, dan mereka hidup satu atap. Akibat pembantaian tersebut, kepala polisi setempat dibebas tugaskan, sedangkan 4 petugas lainnya ditangkap atas kelalaian tugas. Pembantaian Bu juga mengguncang polisi kabinet nasional. Menteri Dalam Negeri Korea Selatan yang bernama Suh Jung-hwa dan Kepala Polisi Nasional yang bernama An Eun-moo mengundurkan diri dari posisinya sebagai bentuk penebusan atas apa yang dilakukan oleh Wu. Pemerintah Korea Selatan juga memutuskan untuk membayar kompensasi kepada para korban dan keluarga yang terdampak atas pembantaian tersebut. Dari kasus kejadian ini merugikan banyak orang-orang dan merugikan negara. Dalam kasus inilah kita bisa belajar jangan membicarakan orang lain dan membuli orang lain, karena kita tidak tahu orang yang kita bully itu sebenarnya seperti apa. Dan jangan ditiru juga tinggal satu rumah sama pacarnya dan belum menikah. Gimana menurut kalian? Apakah dari kalian ada yang tahu tentang kasus ini? Kalian bisa tulis komentar di bawah. Jangan lupa klik tombol like jika kalian suka video ini, dan share ke teman-teman kalian agar mereka juga tahu video dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.